mempelajari ya tentang apa itu frekuensi. Frekuensi kita ingat dulu pengertiannya adalah banyaknya getaran, banyak iklan dalam 1 detik atau 1 second lainnya. Maaf ya nak, banyak iklan dulu. Nah, banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Contoh misalnya ada getaran dari titik A ke B, ke C, ke D, dan kembali ke A. Salah, bukan D. Harusnya B. Ya, gitu ya. A, B, C, B, A. Ya, berarti dia kembali ke titik A gitu ya. Nah, artinya di sini berapa getaran, nak? Segini? Satu getaran. Satu getaran. Baik. Misal satu getaran ini terjadi dalam waktu 2 detik atau 2 second. Ya. Kira-kira kalau kita lihat dari pengertian ini, ya, frekuensinya berapa, nak? Frekuensi dari kejadian ini. Bu. 0,5. Nama? 0,5. Namanya? Isan, Nama? Isan, 0,5. Baik. Menurut Isan, ini frekuensinya 0,5 ya, 0,5 second gitu ya. Oke, ada yang punya jawaban lain? 0,5 second. Ada yang punya jawaban lain? Oke, kalau tidak ada, Ibu coba terangkan ya. Tolong di-mute dulu semuanya ya, nak. Nah, ini suara dari siapa nih? Oke, baik ya. Apakah benar ini frekuensinya 0,5 second? Ya. Yang betul satuannya bukan second ya. Hertz ya. Oke, saya ralat dulu. Frekuensi itu banyaknya getaran, berarti hertz. Oke, kata Isan jawabannya 0,5 hertz. Kita cek. Di sini satu getaran kan waktunya 2 second ya. Satu getaran itu 2 second. Oh, si bandul ini bisa bergerak ya dari titik A misalnya ya ke B, ke C ya. Kembali ke titik B, lalu ke titik A, itu waktunya 2 detik atau 2 second ya. Artinya kalau frekuensi adalah mintanya 1 detik. Nah, dia mintanya 1 detik. Oh, dalam waktu 1 detiknya berarti berapa? Nah, kalau segini 2 detik, kalau 1 detik ya separuhnya dong ya. Ya. Ke sini itu 1 detik. Detik. Ya. Kalau sampai ke A lagi berarti dia 2 detik gitu. Ya. Oke. Bisa difahami, nak? Sampai sini? Bisa, Bu. Ya, jadi kalau dari soal ini diketahui ya, kalau 1 detik itu hanya separuhnya, kalau 2 detik dia kembali ke titik semula, yaitu ke titik A. Gitu. Nah, coba misalnya kalau kita lanjutkan gerakannya atau getarannya ke titik B dan ke titik C. Ya. Berapa detik nih kalau dari titik A, B, C, B, A, B, C? Totalnya berapa detik nih? 1,5. 3 Berapa detik. waktunya? 3 detik. detik. Ada yang bilang Detik. 1,5. Baik. Oke, ada yang punya jawaban lain? Oke, kita lihat ya. Kalau pertanyaannya frekuensi ya, artinya banyaknya
banyaknya getaran dalam waktu 1 detik kan tadi dia jawabannya 0,5 Hz. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau getaran ini kita lanjutkan ke titik C, itu kira-kira bisa menempuh waktu berapa detik ya? Tadi kita sudah tahu kalau 1 detik itu dia setengah getaran, ya nggak? Dari titik A ke titik C itu 1 detik, ya nggak? Dari titik C kembali ke titik A itu 1 detik. Nah, ternyata getarannya kita lihat lagi dia kembali ke titik B dan C. Itu 1 detik juga. Totalnya berarti 3 detik. Ya. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami, Nak? Ya. Bu, saya masih kurang paham dah Bu yang 0,5 itu. Oke, yang 0,5 ini dari mana gitu ya? Iya Bu. Kita ibaratkan seperti ini ya contohnya. Misalnya ini bandul. Bandulnya ini kita tarik ke titik A ya. Nah, kita tarik ke titik A, terus ini titik kesetimbangannya ya. Ini. Terus kita tarikan dia pasti bergerak ke titik B ya. Titik B, terus dia ke titik C gitu ya. Nah, di soal kan diketahui ya, bandul ini bergeraknya gini, A, B, C, B, A, gitu ya yang diketahui. Nah, yang diketahui ini adalah 1 detik ya, 1 getaran. Nah, dia 1 getaran ini menempuhnya berapa? Menempuhnya 2 detik di soal gitu bilangnya. Oh, 1 getaran ini 2 detik atau 2 second. Gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari soal ini, berapa frekuensi yang terjadi pada bandul tersebut? Gitu. Ya, kalau bertanyanya frekuensi, kita akan menghitung banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Ya. Kalau 2 detik itu dia 1 getaran ya kan? Berarti kalau 1 detik atau 1 second, artinya hanya separuhnya ya yang terjadi. Hanya dari sini ke titik B. Kalau separuh berarti A, B, C. Ingat setengahnya ya. Iya, C. Kan waktunya hanya setengahnya dari 2 second. Oh, kalau 1 second berarti cuma setengahnya nih. Nah, setengahnya itu adalah setengah hertz gitu ya. Atau kita ubah jadi 0,5 pun boleh. 0,5 hertz. Gitu. Terima kasih Bu. Tapi kalau jawabannya setengah hertz boleh Bu? Iya, boleh setengah hertz, boleh 0,5 hertz. Itu sama saja. Iya. Ya, baik. Kita coba soal lain ya. Mau dicatat dulu boleh? Buat mengingat, nanti kalau ada soal lagi tinggal ingat-ingat caranya. Silakan tulis sesuai dengan yang kamu pahami gimana enaknya. Nih, papan tulis Ibu ciri khasnya gini. Ini kita kasih batas ya. Tadi kan ngebahas ulang. Jadi, kalau tadi Ibu langsung pakai logika ya, sesuai dengan jawabannya Ihsan. Tapi kalau yang ini pakai cara perbandingan yang ini. Silakan tulis sesuai dengan pemahaman masing-masing. Yang nggak ngerti boleh tanya lagi, sangat boleh. Ya maksimal 10 kali lah Ibu mau nerangin satu soal ini. Kalau masih ada yang nggak ngerti. Jangan malu, jangan takut bertanya, nanti sesat di buku. Ada yang sakit ya, Naisila. Kelas berapa Naisila ya? 83 ya? Teman kita sedang sakit Naisila, terus di 84 ada Alvar.
Semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan supaya bisa beraktivitas kembali. Amin ya Tuhan, amin. Oke, Nak, masih menulis atau sudah bisa lanjut? Bisa lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bawahnya ya. Nah, sekarang misal ada contoh soal atau enggak soal yang tadi di PowerPoint coba kita sebutkan. PowerPoint tadi ada soal tuh. Oh, ABCD lama 5 detik. Contoh misal, contoh ya, sebuah bandu berayun sebanyak 5 ayunan. 5 ayunan itu sama aja kayak 5 getaran ya, Nak? Nah, waktu yang ditempuh adalah 5 detik. Maka frekuensinya adalah 1. Oke, ada yang langsung menjawab 1. Ada yang punya jawaban lain? Kita kasih kesempatan ke temennya untuk menghitung juga ya. Betul nggak nih 1? Tadi yang jawab siapa namanya? Isan, Bu. Isan. Oke, yang lain boleh ikut menjawab. Siapapun boleh ikut menjawab. Ada yang punya jawaban lain atau mau yang Bu, saya juga nemu 1. Silakan, boleh juga. Yang lain sudah menghitung? Sudah mencoba? Maaf ya, tadi Ibu ada trouble sebentar, sedikit. Oke, coba saya share lagi. Tadi hilang ya shareannya saya ya? Halamannya hilang ya? Iya, Bu. Hilang, Ibu. Ya, Hilang, Bu. baik, kita coba share lagi. Semoga tahun depan kita sudah tatap muka ya. Biar gak repot Amin. ya. Sekarang terlihat? Terlihat, Ibu. Ya. Terlihat, Bu. Ada yang punya jawaban yang sama? Iya, Bu, 1 hasilnya. Katanya tadi frekuensinya 1. Kelihatan nggak Ibu menulis 1 Hz? Kelihatan, Bu. Ya. Ada yang punya jawaban lain? Oke, kalau tidak ada, berarti kita coba buktikan ya, betul atau tidak. 5 ayunan dalam waktu 5 detik, atau 5 getaran ya, dalam waktu 5 detik, gitu kan.
yang ditempuh atau yang menempuh adalah berapa getaran, Nak? 1 5. sinyal ya. Oke, 1 getaran ya. Kan 5 detik itu 5 getaran ya. Kalau cuma 1 detik ya cuma 1 getaran ya. Artinya frekuensinya adalah 1 Hz. Gitu. Jadi ini betul ya. Kenapa 1 Hz ya? Ya karena tadi hanya satu detik. Ya berarti yang melewati atau yang terjadi adalah hanya 1 getaran. Ya, dalam 1 detik terjadi 1 getaran. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Saya Bu masih bingung. Iya, masih bingung ya? Kenapa? Yang mana? Ya, yang hasilnya 1 itu gimana ya Bu? Masih Nah, bingung. ini lihat dari sini. Gitu. Kayak tadi misalnya contohnya soal yang sebelumnya. Soal yang sebelumnya kan bandulnya itu bergerak dari A, B, C, B, A. Dia soalnya gitu ya, kita anggap ini soal kedua. Gitu. A, B, C, B, A ini ditempuh dalam waktu 2 detik, kata soalnya gitu. Ya. Dari sini, kita harus tahu. Kalau pertanyaannya frekuensi, berarti kita harus ketahui dulu, atau kita harus identifikasi dulu ciri-cirinya. Nah, kalau bandulnya seperti ini, artinya yang terjadi berapa getaran, Nak? 1. 1 getaran. Atau 1 ayunan gitu ya. 1 getaran atau 1 ayunan ini ditempuh dalam waktu 2 detik. Gitu ya, kalau soal yang pertama tadi. Nah, kalau pertanyaannya berapa kan frekuensinya? Berapa frekuensinya dari getaran ini? Ya, frekuensi kan pengertiannya banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Kalau 1 detik itu yang terjadi berapa getaran sih? Gitu, kalau bahasa kitanya ya. Terjadinya berapa getaran sih? Sementara yang diketahui dari soal dalam 2 detik yang terjadi hanya 1 getaran. Nah, kalau cuma 1 detik itu berapa sih yang terjadi getarannya? Berapa, Nak? 0,5. Ya, 0,5 atau setengah Setengah getaran. setengah getaran. Hanya dari sini ya. Gitu. Berarti 1 detiknya itu cuma setengah gitu. Bandulnya hanya bergerak dari A ke B ke C. Nah, kalau dalam 2 detik dia kembali ke A gitu ya. Ini untuk soal yang tadi gitu. Ya, berarti frekuensinya adalah untuk soal yang nomor 2 ini adalah 1/2 ya. 1/2 Hz atau 0,5 Hz. Yang ini nama lainnya doang. Gitu. Ini untuk yang ini ya. Kalau yang soal nomor 1 yang ini. Oke, seperti itu ya kurang lebih anak-anak. Makasih ya Bu. Sudah dipahami sila? Sudah Bu, makasih ya Bu. Iya. Nah, untuk soal yang nomor 1, yang ini tidak Ibu gambarkan ya, karena ada 5 ayunan. Terpanjang, A, B, C, B, A, B, C, B. Seperti itu ya. Saya anggap kalau nomor 1-nya atau nomor 2 yang ini udah paham, sebanyak apa sih 1 getaran gitu ya. Sebanyak apa setengah getaran, Ibu harap kamu sudah bisa membayangkan, oh 5 ayunan. Oh, dia geraknya bolak-balik dari A, B, C, B, A, B, C, B, A. Itunya 5 kali gitu ya. Nah, 5 getaran gitu. 5 getaran ini dalam waktu 5 detik. Nah, nanti kita tinggal membandingkan saja. Seperti itu. Baik, nah sampai sini silakan boleh ditulis dulu. Yang tidak mengerti boleh bertanya lagi. Bebas. Jangan takut. Silakan ditulis ya. Ibu belum dengar suara-suara yang lain nih. Ada Amanda, ada Aisyah, Masya, Syakina Gendis, Siska. Tadi udah ngomong belum ya? Sinta yang tadi ngomong. Siska, Raihan Wardana, terus Muhammad apa nih? Stelitas Muhammad. Namanya nggak
muncul semua. Oh, saya lihat sini aja deh. Gitu ya. Aditya, Astrid, Bella, Dava, Nadia, Rizkia, Sila, udah tadi Sila ya. Muhammad apa nih? Yang Snellitas Muhammad apa ya? Rizky ya? Apa, Bu? Saya, Rizky Bu. namanya Isan. Oh, Ihsan. Oh, Oke. yang Snellitasnya Muhammad Ihsan ya. Gendis Tania. Ya, Ibu harap semuanya pernah berbicara ya supaya terlihat pemahamannya. Itu ya, jangan nunggu temennya yang biasa ngomong dulu. Silakan, kamu pun punya hak untuk menjawab dan berbicara. Sudah menulis untuk soal ini? Bu, saya boleh bertanya nggak? Boleh, silakan. Bu, kan tadi cara buat ketahui frekuensinya boleh dihitung pakai rumus kan? Boleh sekali. Oke. Kalau pakai rumus, bisa nggak bantu Ibu? Rumusnya apa untuk mencari frekuensi? Frekuensi sama dengan jumlah banyak getaran dibagi waktu. Puasanya cuma sampai jam 10. Oke, jadi tadi frekuensi sama dengan, kita coba ya pakai rumus. Kita coba sempil-sempil dikit. Frekuensi sama dengan N per T atau N. frekuensi sama dengan jumlah banyak getaran dibagi waktu. Oke, frekuensi sama dengan N per T. Kita coba ya. Jumlah getaran dalam waktu ya, dalam waktu yang diketahui. Nah, kita coba untuk soal nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ini kamu udah dapet jawabannya belum, Nak? Kalau pakai rumus. Udah. Berapa? Sama, satu. Sama ya? Oke, ya kita coba ya. 5 ayunan atau 5. N ini artinya adalah banyaknya ya, banyak getaran. Gitu ya. Banyaknya getaran yang diketahui adalah 5 gitu ya. Terus waktunya 5 detik. Berarti ada 5 getaran. Ada dalam waktu 5 detik. 5 dibagi 5? 1. 1. Betul ya. Jadi pakai rumus pun boleh. Boleh. Ya. Asal kamu harus paham apa itu N atau banyaknya getaran dan apa itu T dan banyaknya waktu yang ditempuh. Itu ya, Nak. Oke. Sangat boleh. Makasih, Oke, terima Bu. kasih. Siapa namanya, Nak? Amanda Kayla Hayunda. Amanda. Yang lain? Ada yang punya cara sendiri? Oke, silakan boleh ditulis. Kalau sudah kita lanjut ya. Saya hapus dulu semuanya. Biar ngapus cepat gimana nih? Ctrl A. Ctrl A. Di kanan. Delete mana? Sebentar. Delete mana? Nggak ada. Nggak hilang. Oke. Ya. Ini kalau Ctrl A nggak bisa hilang. Ini kalau lagi di kelas saya minta tolong siapa nih? Ibu ngapus sendiri ya. Baik, kita lanjut ya. Ada soal lagi nih, satu lagi deh untuk frekuensi. Kalau soalnya seperti ini, bagaimana nomor 3 nih? Sebuah bantul bergerak dari A, B, C, B, A, B, C. Nah, bandul ini bergerak selama 5 detik. Berapakah frekuensinya?
Pertama-tama kalian harus tahu berapa jumlah getaran ini. Ya, jumlah getarannya. Kalau bahasa rumusnya tadi N-nya ya. N-nya harus tahu berapa jumlah getarannya. Ini adalah jumlah getaran. Jumlah getaran. 0,3 kan, Bu? Ada yang tetap 0,3. Kita simpan dulu. Yang lain boleh menjawab juga. Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, kalau tidak ada yang bisa menjawab, kita buktikan coba ya, betul tidak? 0,3 detik, 0,3 Hertz ya. Di sini kita harus tahu dulu berapa jumlah getarannya. Tadi kalian sudah pernah kan menjawab soal seperti ini? 1,5 getaran. Iya, betul, 1,5 getaran. Tandanya adalah ada A, B, C, kembali ke A. Nah, kalau kembali ke A, ini namanya 1 getaran ya. Kalau yang ini separuhnya ya. Kalau cuma ke C, setengah. Artinya ada 1,5 getaran ya. Ada 1,5 getaran yang terjadi. Dalam waktu berapa detik? 5 detik. Nah, kalau pakai perbandingan, tadi kita hanya menurunkan atau membandingkan saat 1 detik kan. Karena frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Untuk getaran yang 1 detik, kalau angkanya seperti ini, gampang aja, tinggal begini. 5 kalau pengen jadi 1 kan 5 bagi 5 ya. Bener gak? Iya. Ya, 5 bagi 5 kan hasilnya 1. Ini juga sama dibagi 5. Gitu. Ini perbandingan senilai kalau nggak salah ya. Nah, 1,5 dibagi 5 hasilnya 0,3 getaran. Iya, kalau di sana. Ya. Tahu nggak caranya ngitung 1,5 bagi 5? Yuk, siapa guru matematikanya? Ada yang bisa ngitung seperti ini? Kalau 1 kan nggak bisa dibagi 5, artinya kita butuh bantuan dari 0 ya. 0 ini bisa membantu kita untuk menghilangkan komanya. Gitu ya. Itu. Bentar, hilang 5-nya ya. Oh iya, Bentar. Hilang 5-nya. Nah, jadi 15 gitu ya, karena ada bantuan 0,15 bagi 5 adalah 3. 3 dikali 5, 15 habis. Berarti jawabannya adalah betul 0,3. Nah, ini pelajari ya soal-soal yang kemungkinan bakalan ada koma seperti ini, belajar lagi. 0,3 getaran dalam waktu 1 detik, kesimpulannya adalah frekuensinya, kan katanya banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Ya, artinya ketemu dong. 0,3 getaran dalam waktu 1 detik gitu ya. Atau kita tulis 0,3 Hz gitu. Ya, betul ya jawabannya. Atau mau versi rumus boleh, kita buktikan versi rumus. Ini semuanya suka-suka kita aja, sukanya pakai apa. Yang penting paham kenapa bisa begitu. Nah, kalau pakai rumus, kita harus pahami dulu N itu apa. N itu adalah jumlah getaran. Tadi kalian sudah tahu, sudah bisa menentukan jumlah getaran. Itu katanya 1,5 getaran ya. Iya. Waktunya 5 detik. Ya, frekuensi N per T. N-nya 1,5 getaran. T-nya 5 detik. Caranya sama kan ya? 1,5 dibagi 5 ya. Sama kan ini juga? Itu. Bedanya kalau ini langsung pakai logika, kalau ini langsung dimasukin ke rumus. Jawabannya akan sama kalau kalian memahami keduanya. Silakan dipilih aja mau pakai cara yang mana. Ada pertanyaan sampai sini? Mau nulis dulu boleh? Kita 10 menit lagi ya belajarnya.
Mudah-mudahan bisa sampai ke periode ya. Sampai situ mungkin gelombangnya nanti belakangan. Sedang menulis, nak? Apa enggak? Apa udah selesai? Lagi nulis, Bu. Lagi nulis, oke. Aduh, Bu. Sip, sip. Kalau udah selesai bilang ya. Udah, Bu. Udah selesai nulisnya, Bu. Iya. Yang lain sudah? Kalau nggak sempat nulis bisa juga difoto ya, di screenshot. Nanti kalian tulis ulang. Ya, Udah selesai, Bu. baik. Kita lanjut ke periode ya. Periode ini sahabatnya frekuensi. Kita pakai soal yang sama deh. Tadi kan, ini nomor berapa sih tadi? 3 ya? Kita pakai soal yang sama supaya hemat waktu ya. Ada getaran kan, di sini getaran yang terjadi itu sebanyak 1,5 gitu ya. 1,5 getaran dalam waktu 5 detik. Frekuensinya tadi kita udah tahu ya, frekuensinya itu berapa? 0,3 Hz. Nah, kalau pertanyaannya periode, nah, periode ini kamu harus tahu dulu pengertian periode. Periode ini biasanya lambangnya T ya. Ya. Artinya waktu Ini yang untuk melakukan satu gerak. iya betul. Waktu yang ditempuh untuk melakukan minum dulu. Oh iya. Ya, waktu yang ditempuh untuk melakukan satu getaran. Kata kuncinya itu ya. Kalau waktu satuannya berarti Second. iya betul. Satuan dari periode atau T itu adalah detik atau second. Dalam kurung second. Gitu. Ya, ini diingat-ingat. Nah, kalau kita sudah tahu pengertiannya, kita tinggal aplikasikan ke soalnya. Kita anggap misal kita belum tahu F-nya. Ya, kita hanya tahu 1,5 getaran dalam waktu 5 detik. Kita hanya tahu 1,5 getaran dalam waktu 5 detik. Berapakah periodenya? Ya, berapakah waktu yang ditempuh untuk melakukan satu getaran? Itu. Sepertinya soal ini akan sulit. Kita akan ganti dulu deh dengan soal yang lebih mudah dulu. Ini nanti aja terusannya. Kita ganti tuh soal dulu ya sebentar. Kita ganti soal dulu. Cukup ini dulu aja. Nah, ya, yang diketahui misalnya ada satu getaran dalam waktu 5 detik. Berapakah berapakah periodenya? Ya. Nah, pengertiannya tadi apa? Periode adalah yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Ini udah satu getaran belum? Udah, Bu. Ini udah satu getaran ya? Udah, Bu. Udah ada waktunya belum? Udah Ini udah ada, Bu. Satu getaran dalam waktu 5 detik. 5 detik. 5 detik. Nah, ini udah kejawab nih. Udah mintanya satu getaran, kan periode itu harus ada
Pokoknya harus satu getaran. Satu getaran ini berapa detik? Udah ketahuan nih jawabnya. Ya, periodenya adalah 5 Detik. detik. Gitu ya. Atau T-nya adalah 5 second. Ya, jadi langsung terjawab dari soal ini. Ini berarti soal nomor 4 aja ya. Nah, ini nomor 4. Jadi ada getaran, sebanyak satu getaran terjadi selama 5 detik. Berapakah periodenya? Ya. Kalau mau pakai rumus, bisa juga ya. Ada yang bisa jawab? Rumusnya apa kalau nyari periode? Saya, Bu. T sama dengan? T sama dengan T per N. T per T N. per N bukan sih, Bu? Ya, T per N ya. T-nya ini waktu ya. N-nya jumlah. T-nya N-nya 5 banyak detik. getaran. Iya. N-nya banyak getaran. Udah ketahuan semua. T-nya 5 detik. N-nya banyak getaran. Nah, T-nya 5 dibagi 1, 5 second. Sama ya? Sama. Ya. Oke. Bisa dilanjut? Kalau sudah bisa dilanjut, saya hapus lagi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini manual saya ngapusnya. Soalnya tadi nyoba kontrol A nggak bisa. Jadi kayak di papan tulis beneran. Ini nomor 5 ya. Sebuah bandul. Kalian boleh sambil menulis ya. Aku sambil mendetek. Sebuah bandul nomor 5 nih. Berayun selama 5 detik. Menempuh 15 ayunan. Atau 15 getaran. Tentukan berapa frekuensinya dan berapa periodenya. Ya, bisa boleh langsung apa? Langsung tunjuk temennya. Langsung sebutkan namanya. Saya, Bu, Isan, Bu. Isan mulu. Wah, Isan emang jago ngitung nih kayaknya. Emang senang matematika ya, San? Iya, Bu. Sekarang guru matematikanya siapa? Pak Andi, Bu. Oh, Pak Andi. Biasanya belajar matematikanya gimana sama Pak Andi? Oke ya. Yang lain ada yang mau jawab selain Isan? Sedang menghitung ya? 0,3 bukan, Bu? Namanya siapa? Muhammad Rehan. Rehan. Yang mana? Yang frekuensi apa periode? Yang periode. Periodenya kata Rehan 0,3 ya, second. Oke, ada yang punya jawaban lain untuk frekuensi atau periode juga boleh? Tadi Isan berapa, San? Periodenya 0,33, kalau frekuensinya 3. Frekuensinya 3. Oke, kita coba ya. 3 Hz. 15 ayunan ya. Ada 15 ayunan atau 15 getaran. Ya, yang ditempuh dalam waktu 5 detik. Kalau kita pengen nyari frekuensi dulu, berarti kita ingat pengertian frekuensi adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Itu ya. Caranya gampang ya. Tadi kalau pengen 1 detik kan 5 dibagi 5 gitu ya.
Berarti ini juga dibagi 5 gitu kan. Artinya adalah berapa? 3 getaran. Ada 3 getaran dalam waktu 1 detik. Ya, frekuensinya ada 3 getaran dalam waktu 1 detik. Enak banget tulis begini ya. 1 detik. 1 S. Nggak muncul S-nya. Kenapa ya? Kok nggak muncul S-nya? Oh, ini dia. Atau sama dengannya 3 Hz gitu ya. Nah, ini untuk yang frekuensi. Berapakah periodenya? Nah, periodenya itu kalian kalau sudah tahu frekuensi, itu bisa langsung ya. Bisa langsung. Atau kalau nggak langsung pun boleh. Misalnya kayak tadi manual lagi. 15 getaran dalam waktu 5 detik. Nah, kalau periode kan katanya waktu yang ditempuh untuk melakukan 1 getaran. Yang diturunkan adalah getarannya yang harus 1 katanya. Getarannya harus 1. Nah, untuk menjadi 1, 15 kan dibagi 15 gitu ya. Ini juga sama dibagi 15. Itu 5 dibagi 15. Berapa? 0,3 ya, betul ya? Itu tadi belum hitung sih. Kayaknya bener deh. 0,5, 0,333 gitu ya. 0,3 second lah. Nah, berarti sudah ketahuan nih. Oh, 1 getaran itu waktunya 0,3 second. Terjawab ya periodenya. Periode kan mintanya katanya waktu yang ditempuh untuk melakukan 1 getaran. Nah, kita tulis, oh periodenya adalah yang ini. Ya, kan periode itu katanya waktu yang ditempuh untuk melakukan 0,3 second itu dalam 1 getaran gitu kan. Atau 0,3 second pun udah cukup begini. Ini kalau pakai logika perbandingan, tetapi kalau pakai rumus, ada yang mau jawab pakai rumus? Ya, Sama nggak Bu. jawabannya? Saya Bu, Jawabannya berapa nih kalau pakai rumus nih? kalau yang sama aja Bu. Kalau Sama yang ya? frekuensi 3. Kalau yang 3 Hz periode ya? 0,33. Pakai satuan ya sayang ya. Iya, Kalau frekuensi 3 Hz, kalau periode 0,33 second. Coba kita pakai rumus ya. Katanya waktu, kalau pakai rumus kita harus benar-benar menuliskan apa yang diketahui dengan simbolnya. Waktunya dalam 5 detik ya. Ini diketahui 5 second. Ya, diketahui lagi. 15 ayunan, artinya N-nya ya. Iya, 15 getaran ya. Itu, untuk mencari frekuensi, rumusnya itu tadi T per N ya? N N per per T. T, Bu. Ya, N per T. Yang percaya. Ya, saya lama-lama miring nulisnya nih. 15 per 5. Hasilnya 3 Hz. Gitu. Sama ya? Nah, untuk periode, ini ada 2 rumus sebetulnya. Bisa Tn atau bisa 1 per F. Gitu. Ya, jadi sebetulnya periode ini adalah kebalikan dari F. Kalian boleh memilih, kalau misalnya sudah ada ini, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau ini belum ada, kalian bisa pakai yang T per N. Ya, jawabannya akan sama ya. Kita coba pakai yang ini. T sama dengan 1 per F. Kita coba pakai yang ini ya. 1 per F-nya sudah ketahuan ya, 3. 1 per 3 kan 0,3 ya. Second. Ya, sama ya. Sama dengan yang tadi.